Makan, ini kue. Dasar istri mandul. Bikin kue saja tidak becus. Suamiku melempar kue pengantin adik iparku tepat ke wajahku di hadapan seluruh keluarga besar. Detik itu juga, saya menelepon pihak gedung dan vendor. Mulai detik ini, batalkan semua acara. Asal kalian tahu, seluruh pesta ini dibayar pakai uang istri mandul yang barusan kalian injak-injak. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, karena dukungan kalian membuat cerita seperti ini terus hidup. Terima kasih sudah menemani. Nama saya Arumi. Bagi sebagian besar orang yang mengenal saya, nama itu selalu dikaitkan dengan kesuksesan, kemandirian, dan kekuatan finansial yang seolah tanpa batas. Mereka melihat saya sebagai perempuan yang memiliki segalanya. Sebuah jaringan perusahaan kosmetik yang sedang naik daun. Kekayaan yang melimpah. Dan kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Namun malam itu, di bawah lampu kristal gantung setinggi 3 meter, di aula utama Hotel Bintang 5. Saya merasa seperti pajangan mahal yang tidak punya arti. Saya berdiri dengan anggun. Gaun satin biru tua melekat pas di tubuh, memancarkan aura kelas atas yang selalu saya pelihara. Jari saya memegang segelas minuman yang mulai menghangat. Sementara mata saya menatap panggung pelaminan adik ipar saya, Syafira. Saya Arumi, 38 tahun. Pemilik dan Direktur Utama PT Arumi Kosmetik Pratama. Sudah 12 tahun saya membangun semua ini dari nol. Dari sebuah meja kecil di garasi rumah kontrakan. Tidak ada Rp1 pun yang jatuh ke tangan saya tanpa keringat. Malam itu adalah resepsi pernikahan Safira, adik kandung suamiku Rendra. Pesta megah di Hotel Bintang 5. Lampu kristal, 500 tamu undangan. Kue pengantin setinggi 2 meter di tengah ruangan. Dan semua biaya pesta ini, dari sewa gedung ratusan juta sampai catering kelas atas, dibayar penuh dari rekening pribadi saya. Bukan dari Rendra, bukan dari keluarganya, dari saya. Tapi malam itu, mereka belum tahu satu hal. Setiap transaksi punya jejak. Dan setiap jejak suatu hari bisa berbalik menjadi senjata. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana perempuan yang punya segalanya ini bisa berdiri di tengah aula dengan kue di wajah sambil tersenyum dingin. Saya menikah dengan Rendra 8 tahun lalu. Waktu itu dia karyawan biasa di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan. Saya, yang saat itu perusahaannya baru mulai berkembang, jatuh cinta pada caranya yang tampak sederhana dan tulus. Ibu saya almarhumah sempat memperingatkan, "Nak, lelaki yang menikahi perempuan yang lebih kuat darinya harus punya hati yang besar. Kalau hatinya kecil, kekuatanmu akan jadi luka untuknya." Waktu itu, saya tertawa. Saya pikir cinta bisa menutup segala jurang. Saya salah. Di tahun-tahun pertama, semuanya tampak baik. Saya membiayai kuliah lanjutan Rendra. Saya mengangkatnya menjadi salah satu manajer di perusahaan saya, meski kemampuannya pas-pasan. Saya memberi keluarganya rumah, mobil, dan uang bulanan yang tidak pernah terlambat sehari pun. Ibu mertuaku, Bu Nilam, perempuan 60 tahun, dengan tatapan yang selalu menilai. Setiap kali bertemu, matanya seolah menghitung berapa banyak lagi yang bisa dia peras dari saya. Tapi saya diam. Saya pikir menghormati orang tua, suami adalah bagian dari menjadi istri yang baik. Masalah sesungguhnya dimulai 3 tahun lalu. Saat keluarga besar mulai menuntut satu hal yang tidak bisa saya beli dengan uang. Keturunan. Sudah 5 tahun menikah. Kok belum ada isi juga? Bu Nila melontarkan kalimat itu di meja makan, di hadapan semua orang. Nada suaranya manis, tapi setiap kata menusuk seperti jarum. Saya hanya tersenyum. Kami sedang berusaha, Bu. Padahal kenyataannya, saya dan Rendra sudah memeriksakan diri berkali-kali. Dan setiap hasil yang dibawa Rendra pulang selalu sama, bahwa masalah ada pada saya, bahwa rahim saya bermasalah, bahwa saya, katanya, sulit memiliki anak.
Saya percaya selama 3 tahun. Saya percaya pada secari kertas yang membuat saya merasa setengah perempuan. Saya menelan vonis itu dalam diam. Saya membiarkan diri saya dihina sebagai istri mandul, sambil terus membiayai seluruh keluarga yang menghina saya. Yang paling menyakitkan bukan vonisnya, tapi cara mereka menggunakannya. Setiap kali saya menolak permintaan uang, Bu Nilam akan berkata, setidaknya kalau kamu tidak bisa kasih cucu, kamu masih bisa kasih ini. Seolah uang adalah satu-satunya nilai saya. Karena rahim saya, katanya, kosong. Dan saya, dengan rasa bersalah yang ditanamkan, selalu menyerah. Selalu membayar. Saya bahkan sempat menjalani pengobatan kesuburan yang melelahkan. Suntik hormon, diet ketat, doa di setiap malam. Sementara Rendra di setiap sesi. Selalu punya alasan untuk tidak ikut diperiksa. Sudah jelas masalahnya di kamu, Aru, katanya. Buat apa aku capek-capek? Saya menerima itu juga. Saya tidak pernah curiga. Kenapa dia begitu yakin masalahnya hanya pada saya? Itulah kebodohan terbesar saya. Saya terlalu sibuk membangun perusahaan, sampai lupa memeriksa kebenaran di rumah saya sendiri. Lalu datang malam resepsi Syafira, adik bungsu Rendra. Perempuan 28 tahun yang dimanja sejak kecil. Dia menikah dengan seorang pria yang kata keluarga, pengusaha muda, sukses. Dan tentu saja, seperti biasa, seluruh biaya pesta dialihkan ke pundak saya. Kamu kan yang paling mampu, Aru, kata Bu Nilam. Anggap saja ini bakti menantu pada keluarga. Saya membayar lagi. Seperti biasa, malam itu saya datang sendirian. Rendra sudah berangkat lebih dulu. Katanya mengurus persiapan. Saya melangkah masuk aula dengan senyum profesional yang sempurna, menyembunyikan badai kehampaan yang sudah lama saya pendam. Beberapa pengusaha wanita yang menjadi mitra bisnis perusahaanku menyapa ramah. Saya membalas dengan anggun. Tidak ada yang tahu bahwa di balik gaun mahal ini ada perempuan yang setiap malam menangis karena merasa gagal sebagai istri. Acara mendekati puncak. Pembawa acara mengumumkan prosesi pemotongan kue pengantin. Saya melangkah perlahan mendekati panggung. Sebagai bagian dari formalitas keluarga besar, saya sama sekali tidak menyangka langkah kaki saya malam itu justru membawa saya tepat ke depan sebuah perangkap. Sebuah panggung penghinaan yang sengaja disiapkan mertua saya sendiri untuk menghancurkan harga diri saya di depan ratusan pasang mata. Saat saya berdiri sekitar 3 meter dari pelaminan, Rendra tiba-tiba berdiri dari kursinya. Wajahnya merah, entah karena alkohol, entah karena sesuatu yang sudah direncanakan. Lihat dia, katanya keras, menunjuk ke arah saya. Seluruh aula mendadak hening. Perempuan yang katanya sukses ini, tapi tahukah kalian, dia mandul, rahimnya kosong. Dia tidak bisa memberiku keturunan. Darah saya seolah berhenti mengalir. 500 pasang mata menatap saya. Saya berdiri membeku, tidak percaya pada apa yang baru saya dengar. Bu Nilam dari atas panggung tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Saya baru sadar, ini bukan luapan emosi spontan. Ini sandiwara yang sudah mereka tulis naskahnya. Sini. Rendra meraih sepotong kue tart dari meja. Makan ini kue. Dasar istri mandul. Bikin kue saja tidak becus. Apalagi bikin anak. Dan dia melemparkannya tepat ke wajah saya. Krim dingin meleleh di pipi saya. Jatuh ke gaun satin biru yang harganya puluhan juta. Aula meledak. Sebagian tamu menahan napas. Sebagian terkikik. Seorang sosialita di meja depan mengangkat ponselnya, merekam. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa benar-benar telanjang di depan publik. Bukan tubuh saya, tapi harga diri saya yang mereka koyak di hadapan seluruh lingkaran sosial saya. Saya bisa saja menangis. Saya bisa saja lari keluar. Itulah yang mereka harapkan. Mereka ingin melihat saya hancur. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari air mata di dada saya malam itu. Sesuatu yang dingin dan jernih, seperti pisau yang baru diasah. Saya mengusap krim dari pipi saya dengan satu jari. Pelan. Lalu saya mengeluarkan ponsel dari tas tangan. Mereka pikir saya akan menelpon ibu saya atau pengacara untuk bercerai. Mereka tidak tahu
di tangan saya yang gemetar ini. Tergenggam kunci dari seluruh kemegahan palsu yang sedang mereka rayakan. Saya menekan satu nomor. Manajer operasional gedung mengangkat dalam 2 deringan. "Selamat malam, Bu Arumi," sapanya sopan. Tentu saja sopan. "Sayalah yang menandatangani kontrak sewa malam ini." "Pakistan," kata saya. Suara saya tenang dan jelas, menggema di aula yang masih riuh. "Saya Arumi, penyewa dan penanggung jawab pembayaran acara ini. Mulai detik ini, hentikan seluruh layanan. Matikan musik, tarik kembali semua hidangan. Padamkan tata lampu utama." Riuh aula perlahan meredup, seakan menyadari ada yang tidak beres. "Dan satu lagi," lanjut saya. "Asal kalian semua tahu, saya menoleh ke arah Bu Nilam dan Rendra. Seluruh pesta megah ini, dari sewa gedung sampai kue setinggi 2 meter yang baru saja mendarat di wajah saya, dibayar penuh pakai uang istri mandul yang kalian injak-injak malam ini." Hening. Lalu, lampu utama padam. Aula yang tadinya bermandikan cahaya kristal mendadak gelap. Pelayan-pelayan datang dengan cepat, menarik nampan-nampan hidangan dari setiap meja. Musik berhenti di tengah nada. Pendingin udara mati, menyisakan keheningan dan kepanasan yang janggal. Hanya dengan beberapa ketukan jari dari kursi tempat saya berdiri, istana kemegahan yang mereka banggakan hancur menjadi pertunjukan paling memalukan di depan seluruh lingkaran sosial mereka. Ini baru balasan instan, dan mereka belum sadar badai sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana aula kini menyerupai reruntuhan mimpi yang dipaksa bangun. Para tamu, yang sebagian besar kolega bisnis papan atas dan sosialita kota, mulai melangkah keluar dengan terburu-buru. Mereka menutup hidung, saling berbisik penuh gunjingan, merasa tidak nyaman berada di ruangan yang mendadak gelap dan kehilangan seluruh pelayanan. Bu Nilam berlari turun dari panggung, setengah menyeret kain kebayanya yang panjang. Wajahnya yang semula penuh kebanggaan, kini coreng-moreng oleh keringat dingin dan kepanikan luar biasa. Dia menghampiri manajer operasional hotel. "Apa-apaan ini?" teriaknya. "Kenapa lampu dimatikan? Kenapa makanan ditarik? Kami menyewa tempat ini dengan harga ratusan juta rupiah. Saya bisa menuntut hotel ini." Manajer itu menunduk hormat, tapi jawabannya telak. "Mohon maaf, Bu. Kontrak dan seluruh pembayaran acara ini atas nama Ibu Arumi. Beliau penanggung jawab tunggal. Tanpa instruksi beliau, kami tidak bisa melanjutkan layanan apapun." Wajah Bu Nilam pucat pasi. Dia menoleh ke arah saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya melihat ketakutan di matanya. Rendra mendekat. Suaranya kini tak lagi garang. "Aru, kamu gila. Ini pesta adikku. Kamu mempermalukan keluarga kita di depan semua orang." Saya menatapnya tenang. "Mempermalukan? Tadi siapa yang melempar kue ke wajah istrinya di depan 500 orang? Rendra." Dia terdiam. Saya mengambil tisu, membersihkan sisa krim dari leher saya, lalu berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak. Di belakang saya terdengar suara Syafira menangis. Gaun pengantinnya yang mahal kini tampak konyol di tengah aula yang gelap. Saya tidak menoleh. Malam itu saya pulang sendirian dengan gaun bernoda krim dan hati yang anehnya terasa lebih ringan daripada bertahun-tahun terakhir. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, saya berhenti menjadi sapi perah yang patuh. Dan saya tahu ini baru permulaan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena satu kalimat terus berputar di kepala saya. Kalimat yang diucapkan Rendra di panggung. Rahimnya kosong. Dia mandul. Selama 3 tahun, saya menerima vonis itu tanpa pernah benar-benar memeriksanya sendiri. Setiap dokumen medis selalu dibawa Rendra. Setiap hasil tes selalu lewat tangannya. Saya tidak pernah sekalipun masuk ke ruang dokter sendirian. Kenapa? Pertanyaan itu menggerogoti saya sepanjang malam. Pagi harinya, saya membatalkan semua rapat. Saya menelepon satu-satunya orang yang saya percaya sepenuhnya di luar perusahaan. Dr. Adrian, seorang spesialis kandungan terkemuka. Sahabat lama almarhumah ibu saya. Saya ingin pemeriksaan menyeluruh. "Dokter," kata saya,
dari nol. Dan saya ingin hasilnya hanya ada di tangan saya. Tidak ada orang lain. Dokter Adrian menatap saya lama. Arumi, dengan riwayat yang kamu ceritakan, ada satu hal yang ingin saya periksa lebih dulu. Bawa semua dokumen medis selamamu. Semua surat hasil yang pernah dibawa suamimu. Saya pulang. Dan untuk pertama kalinya, saya menggeledah laci kerja Rendra. Di sana, di dalam map coklat yang selama ini tak pernah saya buka, saya menemukan tumpukan surat hasil laboratorium. Surat-surat yang selama 3 tahun membuat saya merasa setengah perempuan. Saya bawa semuanya ke klinik Dr. Adrian sore itu juga. Dia memeriksa lembar demi lembar dengan kacamata bacanya. Awalnya tenang. Lalu alisnya berkerut. Lalu, wajahnya berubah serius, sangat serius. Arumi, katanya pelan. Coba lihat ini. Grafik hormon di dokumen ini menunjukkan aktivitas ovarium yang sangat sehat dan subur. Seperti perempuan yang tidak punya masalah reproduksi sama sekali. Saya mengernyit. Tapi kesimpulannya tertulis, saya mandul. Dokter, itulah masalahnya. Dia menunjuk satu baris. Dokumen ini seperti dipotong dan ditempel dari 2 pasien yang berbeda. Kop suratnya satu rumah sakit. Tapi nomor rekam medis di halaman 2 berbeda dengan halaman 1. Data hormonnya sehat, tapi vonis di bawahnya bertolak belakang. Ini bukan hasil medis. Ini rekayasa. Mendengar penjelasan itu, saya merasa sebuah batu besar dihantamkan tepat ke kepala saya. Kecurigaan saya selama ini terbukti. Ada manipulasi yang sangat kasar. Dokumen medis yang selama 3 tahun menjadi dasar vonis kemandulan saya. Ternyata palsu. Dipalsukan oleh seseorang yang punya akses ke surat-surat itu sebelum sampai ke tangan saya. Oleh Rendra, suami saya sendiri. Untuk memastikan segalanya 100%, kata Dr. Adrian. Saya sarankan kita lakukan pemeriksaan ulang sekarang juga. Tes darah dan USG transvaginal di laboratorium internal saya. Hasilnya bisa keluar dalam 4 jam dengan jalur prioritas. Lakukan. Dokter, jawab saya tanpa ragu. Saya akan bayar berapapun, asalkan hasilnya objektif. 4 jam berikutnya adalah waktu paling menegangkan dalam hidup saya. Saya menjalani serangkaian tes intensif, membiarkan tubuh saya diperiksa oleh mesin-mesin canggih yang bekerja jujur. Mesin yang tidak bisa disuap uang bulanan dari Bu Nilam. Saya menunggu di ruang tunggu dengan perasaan campur aduk, antara amarah yang membakar, harapan baru, dan kesedihan mendalam atas pengkhianatan yang semakin nyata. Tepat pukul 1 siang, Dr. Adrian memanggil saya masuk. Dia tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak saya lihat ditujukan pada saya soal hal ini. Arumi, katanya. Saya akan katakan ini sejelas mungkin. Rahimmu sehat. Sel telurmu sehat. Hormonmu sempurna. Secara medis, tidak ada satupun alasan yang membuatmu tidak bisa hamil. Kamu sama sekali tidak mandul. Tidak pernah. Saya terdiam. Lalu air mata mengalir. Tapi bukan air mata sedih. 3 tahun. 3 tahun saya hidup dengan rasa bersalah yang ditanamkan oleh orang-orang yang seharusnya mencintai saya. 3 tahun saya membiarkan diri saya dihina, sambil terus menjadi dompet berjalan untuk mereka. Dan semua itu dibangun di atas sebuah kebohongan, sebuah dokumen palsu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya mandul. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa Rendra repot-repot memalsukan dokumen untuk membuat saya percaya saya mandul? Apa yang dia sembunyikan? Saya pulang dengan satu tekad. Saya akan menggali sampai ke dasar. Dan kali ini, saya tidak akan percaya pada secari kertas dari tangan siapapun, kecuali yang saya verifikasi sendiri. Insiden pertama yang saya kejar adalah dokumen palsu itu sendiri. Saya menyewa seorang penyelidik swasta yang biasa menangani kasus pemalsuan korporat. Pak Galih namanya. Saya serahkan padanya semua surat dari laci Rendra. Bu Arumi, kata Pak Galih 3 hari kemudian, di ruang kerja saya. Saya sudah lacak asal dokumen ini. Surat hasil lab ini memang dicetak di rumah sakit asli, tapi diubah isinya oleh seseorang yang bekerja di bagian arsip. Saya temukan jejak pembayaran. Setiap bulan ada transfer ke rekening seorang petugas arsip rumah sakit itu. Dari rekening siapa? Tanya saya.
Pak Gali meletakkan selembar kertas di meja. Dari rekening Ibu Nilam. Mertua Anda, saya menatap angka di mutasi rekening itu setiap bulan selama 3 tahun. Bu Nilam membayar seseorang untuk mempertahankan kebohongan bahwa saya mandul. Pertanyaannya tetap sama. Untuk apa? Apa keuntungan mereka membuat saya merasa mandul? Malam itu saya tidak tidur lagi. Tapi saya tidak tahu. Jawaban dari pertanyaan itu jauh lebih busuk daripada yang bisa saya bayangkan. Insiden kedua datang dari arah yang tidak saya duga. Beberapa hari setelahnya, Mbak Asih, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah ibu mertua, diam-diam menemui saya. Tangannya gemetar saat menyerahkan sesuatu. Bu Arumi, bisiknya. Saya tidak tahan lagi melihat ibu diperlakukan begitu. Saya cuma orang kecil, tapi saya punya hati nurani. Ini. Tolong ibu simpan. Dia memberi saya sebuah flash disk kecil. Saya tidak berani buka isinya. Bu, tapi ini sering dibawa Tuan Rendra ke kamar belakang. Suatu hari, dia lupa di meja. Saya simpan. Takut hilang. Saya pulang dan membuka isi flash disk itu dengan jantung berdebar. Di dalamnya ada folder berisi foto-foto, dan saat saya membukanya satu persatu, dunia saya runtuh untuk kedua kalinya. Foto-foto itu memperlihatkan Rendra bersama seorang perempuan di kamar hotel, bermesraan dengan cara yang tidak bisa disalahartikan. Dan perempuan di foto itu adalah Safira, adik kandung Rendra sendiri. Saya menjatuhkan ponsel saya ke lantai. Bukan adik ipar dalam arti jauh. Safira adalah adik kandung suami saya. Mereka satu darah dan mereka berhubungan di belakang saya. Selama entah berapa lama, tubuh saya gemetar, mual. Saya berlari ke kamar mandi. Selama beberapa menit, saya tidak bisa berpikir sama sekali. Hanya rasa jijik yang membakar dari dalam. Lalu, perlahan, kepingan-kepingan itu mulai menyatu di kepala saya. Vonis mandul yang dipalsukan, pembayaran bulanan dari Bu Nilam, pernikahan Safira yang mendadak. Semua tiba-tiba masuk akal dengan cara yang paling mengerikan. Insiden ketiga adalah pernikahan Safira itu sendiri. Saya kembali memeriksa foto-foto pernikahan yang saya biayai. Saya perhatikan pria yang dinikahi Safira. Pengusaha muda, kata mereka. Tapi saat Pak Gali menyelidikinya, terungkap bahwa pria itu hanya figuran. Seorang aktor yang dibayar untuk berpura-pura menjadi pengantin pria di pesta itu. Pernikahan itu palsu, Bu. Lapor Pak Gali. Hanya untuk menutupi sesuatu. Menutupi apa? Tanya saya. Meski saya sudah mulai menebak. Pak Gali menyerahkan satu dokumen lagi. Sebuah catatan dari klinik kandungan. Safira sedang hamil 8 bulan. Bu, dan menurut penelusuran kami, kehamilan itu sudah berjalan sejak jauh sebelum pernikahan palsu ini diatur. Saya menutup mata. Semuanya jelas sekarang. Mereka membuat saya percaya saya mandul, supaya saya tidak pernah menuntut keturunan. Supaya saya merasa bersalah dan terus membayar. Sementara di belakang saya, Rendra menghamili adik kandungnya sendiri. Dan Bu Nilam, sang ibu, mengatur semuanya. Pernikahan palsu Safira hanyalah cara untuk menyembunyikan kehamilan haram itu dari mata publik dengan memberinya seorang suami bayangan. Saya, dengan uang saya, membiayai pesta untuk menutupi aib mereka sendiri. Saya duduk diam di ruang kerja saya semalaman, tidak menangis. Air mata sudah habis. Yang tersisa hanya satu hal, perhitungan. Insiden keempat adalah saat Rendra mulai curiga saya menyelidiki sesuatu. Dia menjadi lebih manis. Tiba-tiba membawakan saya bunga, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan bertahun-tahun. Aru soal malam itu. Aku minta maaf, katanya suatu malam. Aku hilaf, aku terlalu banyak minum. Kamu tahu kan, aku sayang kamu. Saya tersenyum. Senyum profesional yang sudah saya kuasai selama 12 tahun memimpin perusahaan. Tidak apa-apa, Mas. Aku mengerti. Kita keluarga. Dia lega. Dia pikir saya sudah lupa. Padahal saya hanya sedang menunggu. Menunggu semua dokumen siap. Menunggu semua jejak terkumpul. Menunggu saat yang tepat. Karena saya tahu satu hal yang mereka lupa.
seluruh kekayaan yang mereka nikmati, rumah yang mereka tempati, mobil yang mereka kendarai, bukan milik Rendra. Semuanya atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama, perusahaan saya. Insiden kelima terjadi ketika Bu Nilam datang ke rumah, meminta tambahan uang, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah dia tidak baru saja menghancurkan harga diri saya di depan 500 orang. Aru, katanya dengan nada memerintah. Syafira mau melahirkan sebentar lagi. Biaya rumah sakit bersalin yang bagus itu mahal. Kamu transfer 200 juta ya? Untuk keperluan cucu pertama keluarga ini. Cucu pertama. Saya hampir tertawa mendengarnya. Cucu hasil hubungan sedarah yang mereka sembunyikan dengan susah payah. Tentu. Bu, jawab saya manis. Saya urus secepatnya. Saya tidak mentransfer apapun. Tapi saya mencatat tanggal, jam, dan setiap kata yang dia ucapkan. Saya mulai merekam setiap percakapan. Diam-diam, legal. Untuk bukti. Insiden keenam adalah saat saya mulai menutup keran secara perlahan. Saya hentikan uang bulanan ke keluarga Rendra dengan alasan perusahaan sedang melakukan restrukturisasi keuangan. Saya batalkan kartu kredit tambahan atas nama perusahaan yang selama ini mereka pakai berfoya-foya. Reaksinya seketika. Telepon dari Bu Nilam membanjir. Pesan dari Rendra penuh kemarahan terselubung. Aru, ada apa dengan kartu? Toko menolak transaksi ibu di depan banyak orang. Memalukan sekali. Oh, maaf mas. Jawab saya tenang. Sistem keuangan perusahaan lagi diaudit, sementara semua kartu tambahan dibekukan dulu demi kepatuhan pajak. Audit. Kata itu membuat mereka gugup, tapi mereka belum tahu apa artinya bagi mereka. Insiden ketujuh terjadi 3 hari kemudian di kantor saya. Bu Nilam datang tanpa diundang, menerobos masuk melewati resepsionis, langsung ke ruang kerja saya di lantai paling atas. Wajahnya merah padam. Apa-apaan kamu, Aru? Bentaknya. Menggebrak meja saya. Kamu putus uang bulanan. Kamu bekukan kartu kami. Kamu pikir kamu siapa tanpa keluarga ini? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma perempuan mandul yang kebetulan punya uang. Saya menatapnya tenang dari kursi saya. Di luar jendela, kota terbentang luas. Kota tempat perusahaan saya berdiri kokoh, tanpa 1 rupiah pun dari keluarga ini. Bu, kata saya pelan. Selama 3 tahun, saya menundukkan kepala pada ibu. Saya membayar setiap permintaan. Saya menelan setiap hinaan. Karena saya pikir, itu yang namanya menghormati orang tua. Saya berdiri, berjalan perlahan ke arahnya. Tapi sekarang saya tahu, ibu tidak pernah menganggap saya keluarga. Ibu menganggap saya mesin uang. Dan mesin uang ini, saya menatap matanya. Baru saja memutuskan untuk berhenti. Bu Nilam terdiam. Lalu tertawa sinis. Kamu akan menyesal, Rendra, suamimu. Separuh dari semua ini miliknya juga. Pengadilan akan memberikan haknya. Saya tersenyum. Kita lihat saja di pengadilan nanti. Bu, saya tunggu. Dia pergi dengan langkah menghentak. Masih yakin akan menang. Dia tidak tahu. Setiap kata yang baru dia ucapkan terekam jelas oleh perangkat kecil di meja saya. Bukti kesekian tentang siapa sebenarnya yang serakah di keluarga ini. Insiden ke-8 terjadi saat saya hampir membuat satu kesalahan fatal. Rendra, yang merasa hubungan kami kembali hangat, mengajak saya makan malam di restoran mahal. Di tengah makan, dia menyodorkan sebuah map. Aru, ini cuma formalitas, katanya dengan senyum yang sekarang saya tahu palsu. Surat kuasa perusahaan, karena kamu sering sibuk, biar aku bisa bantu urus beberapa transaksi atas namamu. Tanda tangan di sini saja. Saya membuka map itu. Di balik halaman pertama yang tampak biasa, ada lembaran-lembaran yang membuat darah saya dingin. Itu bukan surat kuasa biasa, itu surat pengalihan sebagian saham perusahaan. Jika saya menandatanganinya, Rendra akan menjadi pemegang saham resmi PT Arumi Kosmetik Pratama. Dia akan punya pijakan hukum atas perusahaan yang saya bangun dari nol. Inilah rencana mereka sebenarnya. Setelah membuat saya merasa mandul dan bersalah, langkah berikutnya adalah perlahan mengambil alih perusahaan saya, membuat saya
tergantung, lalu menggerogoti dari dalam. Saya tersenyum manis, menutup map itu. Wah, ini penting ya. Mas, tapi dokumen sepenting ini, aku harus baca dulu dengan teliti bersama notaris, demi keamanan kita berdua. Wajah Rendra sekilas mengeras, lalu kembali tersenyum. Tentu. Tidak buru-buru, tapi saya tahu itu bohong. Mereka sedang terburu-buru, dan map itu yang saya bawa pulang justru menjadi bukti kesekian dari niat busuk mereka. Saya menyerahkannya pada Pak Galih keesokan paginya. Insiden ke-9 adalah pertemuan saya dengan Pak Baskara, Kepala Penasihat Hukum Perusahaan. Saya menyerahkan semua bukti yang sudah saya kumpulkan. Dokumen medis palsu beserta jejak pembayarannya, foto-foto Rendra dan Syafira, catatan klinik kehamilan, rekaman permintaan uang dari Bu Nilam, dan yang terpenting, seluruh sertifikat aset. Pak Baskara, pria 60 tahun yang tenang dan teliti, memeriksa semuanya selama 2 jam penuh. Lalu, dia melepas kacamatanya. Bu Arumi, katanya, saya sudah bekerja 30 tahun di bidang ini. Jarang sekali saya melihat kasus dengan bukti selengkap dan sekuat ini. Pemalsuan dokumen, penipuan, dan yang menarik, seluruh aset yang mereka tempati secara hukum adalah milik perusahaan, bukan milik pribadi siapapun. Apa artinya itu? Pakistan, tanya saya. Artinya, kata Pak Baskara dengan senyum tipis, kapanpun Anda mau. Secara hukum, Anda bisa mengambil kembali semuanya. Rumah, mobil, semua. Karena dasar hubungan yang membuat mereka berhak menempatinya, yaitu pernikahan, akan segera berakhir. Dan saat itu terjadi, mereka tidak punya pijakan hukum sama sekali. Saya menyandarkan punggung di kursi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya merasa lengkap. Bukan karena saya akan membalas, tapi karena saya akhirnya berdiri di atas kebenaran, bukan di atas kebohongan yang ditanamkan orang lain. Insiden ke-10 adalah persiapan terakhir. Pak Baskara mengajukan gugatan perceraian dengan tuduhan perzinahan dan pemalsuan dokumen. Sekaligus, dia menyiapkan surat pengosongan aset perusahaan. Semua dijadwalkan jatuh pada hari yang sama, hari sidang pertama. Saya juga melakukan satu hal yang membuat Pak Baskara mengangkat alis. Saya meminta agar foto-foto bukti dan dokumen medis palsu itu disahkan sebagai bukti terbuka di persidangan. Persidangan yang kebetulan akan dihadiri beberapa wartawan dan kolega bisnis karena menyangkut sengketa aset perusahaan besar. Anda yakin? Bu, tanya Pak Baskara, ini akan menghancurkan mereka secara sosial sepenuhnya. Saya teringat krim kue yang meleleh di pipi saya. Saya teringat 500 pasang mata yang menertawakan saya. Saya teringat 3 tahun saya merasa setengah perempuan. Mereka menghancurkan saya di depan 500 orang. Pakistan, kata saya, tenang. Saya hanya akan mengembalikan kebenaran. Di tempat yang sama terangnya. Malam sebelum sidang, Rendra masih tidur nyenyak di sebelah saya. Tidak tahu apa-apa. Bu Nilam masih sibuk menelpon kemana-mana mencari pinjaman. Karena keran uang saya sudah kering. Syafira masih mengelus perutnya yang membuncit, menunggu kelahiran rahasia mereka. Mereka semua tidur dalam ketidaktahuan. Sementara saya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, tersenyum dalam kegelapan. Esok hari, semuanya akan berakhir. Tapi malam itu, mereka tak tahu apa yang sudah saya siapkan. Hari persidangan tiba. Ruang sidang itu lebih besar dari yang dibayangkan keluarga Rendra. Karena ini bukan sekedar perceraian biasa. Ini sengketa aset perusahaan bernilai puluhan miliar. Beberapa wartawan ekonomi hadir. Beberapa kolega bisnis saya duduk di kursi pengunjung, penasaran dengan kabar yang beredar. Rendra datang dengan percaya diri. Dia pikir ini hanya akan jadi pembagian harta dan dengan status suami. Dia merasa berhak atas setengah kekayaan saya. Bu Nilam datang dengan kebaya terbaiknya, dagu terangkat. Seolah dia yang akan menang. Syafira tidak hadir. Kondisinya terlalu dekat dengan persalinan. Pak Baskara membuka dengan tenang. Dia memaparkan gugatan perceraian. Lalu, satu persatu, dia mulai membuka bukti. Pertama, dokumen medis.
Pak Baskara menampilkan surat hasil lab yang selama 3 tahun membuat saya menderita di layar besar ruang sidang. Lalu di sebelahnya, hasil pemeriksaan terbaru dari Dr. Adrian yang hadir sebagai saksi ahli. Yang mulia, kata Dr. Adrian, dokumen lama ini adalah hasil rekayasa. Nomor rekam medisnya tidak konsisten. Data hormon dan kesimpulannya saling bertentangan. Klien saya, Ibu Arumi, tidak pernah mandul. Tidak pernah sekalipun. Vonis itu palsu, sengaja dibuat untuk menipunya. Wajah Rendra mulai memucat. Lalu Pak Baskara menampilkan mutasi rekening. Bukti pembayaran bulanan dari Bu Nilam ke petugas arsip rumah sakit. Petugas itu yang sudah ditangani secara hukum lebih dulu. Memberikan kesaksian tertulis bahwa dia dibayar untuk mengganti isi dokumen. Bu Nilam berdiri, suaranya melengking. Itu fitnah. Kau merekayasa semua ini karena ingin membalas dendam pada kami. Saya belum selesai. Ibu Nilam yang terhormat, kata saya. Berdiri perlahan. Suara saya tenang, tapi menggema di seluruh ruangan. Kebohongan medis ini hanyalah puncak gunung es dari semua yang kalian sembunyikan di rumah ini. Saya mengangguk pada Pak Baskara. Dia menggeser layar. Dan foto-foto itu muncul. Foto resolusi tinggi yang diambil penyelidik. Foto-foto yang memperlihatkan Rendra dan Safira bermesraan di kamar hotel. Bergandengan tangan dengan cara yang sangat jelas. Lalu, di layar berikutnya, salinan dokumen kehamilan Safira yang berusia 8 bulan. Begitu foto-foto itu terpampang jelas, keheningan yang mencekam menyergap seluruh ruang sidang. Para wartawan terbelalak. Pena mereka berhenti di udara. Wajah Rendra yang tadinya pucat, kini berubah abu-abu. Di kursi sebelahnya, Bu Nilam langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata ketakutan mulai mengalir membasahi pipinya. Hubungan sedara, ujar saya. Setiap kata keluar, laksana bom yang meledakkan sisa harga diri mereka. Kamu menghamili adik kandungmu sendiri, Rendra, dan kau. Ibu Nilam, kamu mengetahui hal ini. Namun, bukannya menghentikannya. Kamu justru merencanakan pernikahan palsu untuk menutupi aibnya. Lalu kalian memalsukan dokumen medis. Supaya saya percaya, sayalah yang mandul. Supaya saya tidak pernah curiga. Supaya saya terus membayar. Saya menatap mereka satu persatu. Kalian menjadikan saya dompet berjalan. Sekaligus kambing hitam. Selama 3 tahun, saya menanggung rasa malu atas kemandulan yang tidak pernah ada. Sementara aib sesungguhnya ada di antara kalian sendiri. Rendra berdiri, hampir terhuyung. Aru, itu semua bisa dijelaskan. Kau tidak mengerti. Saya mengerti dengan sangat baik. Rendra, potong saya. Saya mengerti bahwa selama ini saya mencintai orang yang salah dan menghormati keluarga yang tidak pantas dihormati. Tapi itu kesalahan saya, dan hari ini saya memperbaikinya. Pak Baskara melanjutkan ke bukti terakhir. Rekaman suara Bu Nilam meminta 200 juta untuk biaya persalinan cucu pertama. Suara itu menggema di ruang sidang, jelas dan tak terbantahkan. Setiap orang di ruangan kini tahu persis siapa yang busuk. Hakim, dengan wajah serius, mengetuk palu. Keputusan persidangan jatuh. Gugatan perceraian dikabulkan. Dengan Rendra terbukti melakukan perzinahan dan pemalsuan dokumen. Karena perzinahan terbukti, Rendra tidak berhak atas harta gonogini apapun. Bahkan, dia dan keluarganya terancam tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen dan penipuan yang akan diproses dalam perkara terpisah. Dan kemudian, bagian yang paling mengubah segalanya. Pak Baskara berdiri, memegang setumpuk sertifikat. Yang mulia, perlu saya sampaikan satu fakta hukum penting. Rumah yang ditempati keluarga Tuan Rendra di Pondok Indah, beserta seluruh isinya, bukan aset pribadi. Rumah itu dibeli atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama sebagai aset perusahaan. Demikian pula seluruh kendaraan yang mereka gunakan. Dia menatap Rendra dan Bu Nilam dengan nada datar namun tajam. Karena hubungan pernikahan telah resmi berakhir dan tidak ada hubungan kerja apapun yang sah. Maka secara hukum, Anda semua tidak lagi memiliki hak untuk menempati aset-aset perusahaan tersebut. Anda diberi waktu untuk mengosongkan rumah.
Bu Nilam jatuh terduduk di kursinya. Rambutnya yang biasa disanggul rapi, kini acak-acakan. Rendra menatap kosong ke lantai, seolah baru menyadari bahwa seluruh dunia yang dia banggakan ternyata dibangun di atas nama perusahaan istri yang dia hina. Saya berdiri, mengumpulkan dokumen saya, dan berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Sama tegatnya seperti malam saat saya berjalan keluar dari aula dengan krim kue di wajah. Bedanya, kali ini, semua orang tahu siapa yang benar. Beberapa hari kemudian, proses pengosongan rumah dilakukan. Petugas masuk dengan cekatan. Mereka mengeluarkan kardus-kardus besar, mengemas barang-barang pribadi keluarga Rendra. Semua barang mewah, televisi layar lebar, sofa kulit, mesin kopi mahal, yang semuanya dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan. Diberi label dan tidak boleh dibawa keluar, karena memang bukan milik mereka. Bu Nilam berdiri di sudut, memohon. Tolong, ini rumah kami. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Pak Baskara menjawab tenang. Mohon maaf, Ibu Nilam. Rumah ini dibeli atas nama PT Arumi Kosmetik Pratama. Ini aset perusahaan, bukan aset pribadi. Anda tidak lagi memiliki hak hukum untuk menempatinya. Syafira keluar dari kamar atas dengan langkah gontai, memeluk sebuah tas ransel kecil berisi pakaian-pakaian lamanya. Pakaian yang dia kenakan sebelum dia mendadak menjadi kaya dari uang saya. Air matanya terus mengalir, melihat seluruh kemewahan yang dia nikmati dari hasil pengkhianatan. Kini ditarik kembali dalam hitungan jam. Di perutnya yang membuncit, ada rahasia menjijikkan yang kini telah diketahui seluruh lingkungan sosial mereka. Rendra berjalan menghampiri saya, yang berdiri di dekat mobil dengan tangan bersilang. Tatapan matanya yang dulu penuh kesombongan, kini hanya menyisakan kekosongan. Arumi, katanya parau. Setidaknya tinggalkan satu mobil untuk kami. Ibu sedang sakit, Syafira sedang hamil. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya. Lama. Lalu saya teringat satu kalimat yang dulu pernah dia teriakkan di panggung. Dasar istri mandul, bikin kue saja tidak becus. Rendra, kata saya pelan. 3 tahun lalu, saya datang ke keluarga ini hanya dengan satu koper dan hati yang penuh harapan. Hari ini, kalian boleh pergi dengan ransel kecil dan kebenaran yang telanjang. Itu jauh lebih dari yang kalian berikan pada saya. Saya membuka pintu mobil saya, masuk, dan menutupnya. Di kaca spion, saya melihat mereka berdiri di depan rumah yang tak lagi menjadi milik mereka. 3 sosok yang dulu begitu sombong, kini hanya bayangan kecil yang mengecil seiring mobil saya melaju. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa akhirnya bebas. Bulan-bulan setelah persidangan berlalu, seperti udara yang akhirnya bersih setelah badai panjang. Perceraian saya resmi. Nama Rendra dihapus dari semua dokumen perusahaan. Saya mengganti seluruh sistem keamanan, mengaudit ulang setiap rekening, dan menutup setiap celah yang dulu mereka gunakan untuk memeras saya. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, perusahaan saya benar-benar menjadi milik saya seutuhnya. Kabar tentang persidangan itu menyebar di lingkaran sosial mereka. Bukan saya yang menyebarkannya. Saya tidak perlu. Kebenaran punya kaki sendiri. Para sosialita yang dulu menertawakan saya di pesta kini berbalik. Beberapa mengirim pesan meminta maaf. Beberapa mengaku selalu merasa ada yang salah dengan keluarga itu. Saya membalas semuanya dengan sopan, lalu melanjutkan hidup. Rendra, kabarnya, kehilangan segalanya tanpa perusahaan saya. Dia hanyalah karyawan biasa dengan kemampuan pas-pasan. Tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen membuat namanya tercoreng. Tidak ada perusahaan bonafit yang mau menerima pria dengan catatan seperti itu. Bu Nilam pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kebaya-kebaya mahalnya tidak lagi punya panggung untuk dipamerkan. Kabarnya, dia sering duduk di teras, menatap kosong, menyesali kerakusan yang menghancurkan keluarganya sendiri. Syafira melahirkan beberapa bulan kemudian, tapi rahasia hubungan saudara itu sudah menjadi gunjingan publik. Tidak ada lagi tempat baginya di lingkaran lama. Pria yang dibayar untuk berpura-pura menjadi suaminya tentu saja menghilang. Dia membesarkan anaknya sendirian di tengah bisik-bisik
yang tidak akan pernah berhenti. Saya tidak merasa puas melihat penderitaan mereka. Aneh, tapi begitulah. Yang saya rasakan hanya satu kelegaan yang dalam, bahwa saya tidak lagi membiarkan kebohongan mendefinisikan siapa saya. Suatu hari, beberapa bulan setelah semuanya selesai, Rendra mengirim pesan panjang. Isinya permohonan maaf, pengakuan, dan permintaan untuk bertemu sekali saja. Dia menulis bahwa dia menyesal, bahwa dia terjebak oleh ibunya, bahwa semua bukan sepenuhnya salahnya. Saya membaca pesan itu sampai habis, lalu saya menghapusnya tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena saya akhirnya mengerti. Ada hal-hal yang permintaan maaf tidak bisa perbaiki, dan ada pintu-pintu yang sekali ditutup, lebih baik dibiarkan tertutup selamanya. Beberapa bulan kemudian, dalam pemeriksaan rutin, Dr. Adrian tersenyum pada saya. "Arumi, semua sehat. Kapanpun kamu siap, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, tubuhmu sepenuhnya siap menjadi seorang ibu. Jangan pernah lagi biarkan siapapun mengatakan sebaliknya." Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar percaya pada tubuh saya sendiri, pada nilai saya sendiri, yang tidak pernah sedetik pun ditentukan oleh secari kertas palsu atau lemparan kue di wajah. Saya kembali fokus membangun perusahaan tahun itu. PT Arumi Kosmetik Pratama membuka cabang baru di 3 kota. Saya juga mendirikan sebuah yayasan kecil untuk perempuan-perempuan yang pernah merasa tidak berharga karena tekanan keluarga. Karena saya tahu betul rasanya, rasa menjadi perempuan yang dikatakan kurang, padahal sebenarnya cukup, lebih dari cukup. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Bukan rumah megah seperti dulu, rumah yang lebih kecil, lebih hangat, yang saya pilih sendiri. Di meja ada sepiring ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi yang saya masak sendiri. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat dari semua hidangan mewah di pesta-pesta yang dulu saya biayai. Saya menyeruput teh hangat, menatap matahari terbenam, dan menyadari betapa jauh perjalanan ini. Cerita ini mengajarkan satu hal: jangan pernah membiarkan orang lain menentukan nilai dirimu, apalagi dengan kebohongan yang sengaja mereka tanam. Dan jangan pernah, karena cinta atau rasa hormat, menutup mata pada kebenaran di rumahmu sendiri. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang kuat di mata dunia, tapi membiarkan dirinya diinjak di rumah sendiri. Perempuan yang terus memberi, sampai lupa bahwa dirinya juga berhak dihargai. Perempuan yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah lama retak. Jika kalian salah satunya, dengarkan baik-baik. Kekuatan terbesar bukan pada seberapa banyak kalian bisa bertahan dalam penghinaan, tapi pada keberanian untuk berkata cukup. Menghormati orang lain itu mulia, tapi menghormati diri sendiri jauh lebih penting. Karena tidak ada satupun rumah tangga yang layak dipertahankan dengan harga diri sebagai tumbalnya. Ada juga banyak suami seperti Rendra di luar sana. Lelaki yang hatinya terlalu kecil untuk mencintai perempuan yang lebih kuat darinya, yang memilih menghancurkan daripada tumbuh bersama. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk menunjukkan bahwa apa yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh oleh kebenaran. Ada pula para ibu seperti Bu Nilam, yang karena kerakusan dan rasa takut kehilangan kendali, rela mengorbankan kebahagiaan orang lain, bahkan menutupi aib yang paling busuk sekalipun. Mereka lupa bahwa setiap rahasia punya umur, dan setiap kebusukan pada akhirnya akan tercium juga. Hari ini, Rendra hidup dalam penyesalan. Bu Nilam menua dalam kesepian dan penyesalan yang sama. Syafira membesarkan anaknya di bawah bayang-bayang aib. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka sebut mandul dan tidak berharga, berdiri lebih tegak, lebih bebas, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur oleh penghinaan orang lain, atau kita bisa memilih untuk bangkit dengan kebenaran sebagai senjata dan harga diri sebagai mahkota. Saya memilih untuk bangkit. Dan jika kalian sedang berdiri di tempat,
saya dulu. Saya harap kalian juga memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan keberanian dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.